Lalu pimpinannya mengatakan bahwa itu adalah investasi tersendiri yang tidak melalui OJK, yang mana bisa. Apalagi dana yang dikelola miliaran, itu tidak mungkin kalau tidak masuk di OJK. OJK itu penentu apakah ini layak atau tidak, ilegal atau tidak. Jadi semua kita berproses dalam alur yang disebut perjuangan. Ya. Jadi teologi Kristiani itu tidak sekedar bicara soal sesuatu yang nuansa ilahiyah, melainkan penerapan kekuatan Tuhan di tengah-tengah kondisi dan perjuangan kita. Siapa berjuang akan diberkati. Makanya kita bergereja. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk datang ke gereja. Yang kedua, banyak orang kehilangan momentum yang indah sebagai tanda kemuliaan dari Tuhan. Di manakah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Dalam ibadah. Ibadah minggu seperti itu. Makanya banyak orang tidak datang ibadah minggu, ada yang hilang dalam hidupnya. Cuma sekarang enak kalau tidak dapat datang ibadah minggu, bisa mengikuti live streamingnya. Karena kita beberapa gereja yang lain masih membuka, yang sakit, yang usia lanjut, yang bekerja atau tugas masih bisa mengikuti live streaming dengan catatan mengikuti ibadah, ya kan? Jangan sambil ngomong kaki minum kopi lalu nonton live streaming, itu bukan ibadah, itu tidak dapat berkat. Itu biasa kita beribadah walaupun di tempat kerja. Ya, Ibu Diaken Risma Kedayu hari ini tidak dapat, nanti dia ikut live streaming. Jadi sambil kerja dia ambil waktu, karena kalau ke sini dia akan menyita banyak waktu. Jadi saudara, tanda kemuliaan melalui transfigurasi Yesus itu adalah khas khusus karena dia menyelamatkan dunia. Ya, tokoh besar yang ada di samping kiri kanannya itu menjelaskan bahwa tugas yang dibangun atau akan dilaksanakan berat sekali. Jadi berkali-kali saya mengatakan kita puji Tuhan, puji syukur mengalami penebusan di dalam Kristus Yesus yang rela mati, dia menanggung. Jadi kematiannya di atas kayu salib tanda dia siap menanggung penderitaan terberat itu. Makanya dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Karena penderitaan yang paling menakutkan adalah ditinggal oleh Allah. Dan dia masuk di situ. Dia masuk dalam kekuatan ilahi juga untuk menanggung derita itu. Kalau kita yang menanggungnya nggak sanggup, baru duka cita aja kita nggak sanggup. Belum yang benar-benar merupakan kekuatan maut, resiko maut itu kita nggak sanggup. Kita akan mengalami semacam kemalangan yang paling malang. Tapi puji Tuhan, derita kita yang kita pikul, di mana kita menderita dalam hidup ini, semuanya dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan pernah kehilangan momen soal kemuliaan. Jadi beribadah, berdoa, al-hadir di sana. Karena itu kalau kita beribadah, datanglah dengan tulus, dengan ikhlas, jangan lihat Pak Pinehas lagi. Jangan. Kalau begitu nggak dapat tanda kemuliaannya. Dan katakan dalam hati, mau Pak Pinehas yang mimpi, mau Ibu Agnita yang mimpi, mau Ibu saya sudah lupa lagi. Saya mau sebut Mama Keri, gitu ya. Ibu Dian yang mimpi, Pak Petrus yang mimpi, sudah lama Pak Petrus ya. Iya. Jangan lihat mereka, jangan lihat kamu. Katakan dalam hati, Tuhan, saya hanya datang ke gereja untuk mendengar firman. Ada amin. Kalau begitu dapat. Kita pulang itu nggak sia-sia, ya kan? Karena yang kita cari di dalam gereja itu firman Tuhan, kehadiran Tuhan melalui firman-Nya, ya kan? Jadi bukan dalam situasi yang lain. Semua itu kita lakukan sebagai ekspresi iman karena saya rindu mendengarkan firman Tuhan. Menyanyi seperti remaja bagus sekali tadi, ya kan? Walaupun remajanya cuma 2 tadi saya lihat. Remaja cuma 2 tadi ya, karena ada yang tidak hadir ya. Tapi dilengkapi oleh kakak pendamping. Anggaplah mereka remaja juga ya. Pemuda berjiwa remaja begitu ya. Lalu menyanyi kita kan bagus begitu ya. Ekspresi iman. Jadi semua kita datang untuk mendengar memuji Tuhan, ekspresi
iman karena yang saya tunggu adalah firman. Bukan Fineasnya, bukan ibu Aklita, ibu Dian, Pak itunya, bukan siapa-siapanya, tapi itu. Nah, oleh karena itu, saudara, banyak orang kehilangan momen, tak tidur, begitu ya. Banyak orang ketiduran, sama dengan malam Natal atau malam Tahun Baru, karena minum tua, ketiduran. Ya, saya bangun sore, saya lupa ibadah. Itu kehilangan momen, ketiduran. Ya, dan tidur ini adalah godaan paling apa namanya ya, paling sering, paling kuat. Ya, tidur. Aduh, sedikit lagi. Kayak tadi saya pimpin di jemaat KPR ini, jemaat dari Primaya ini. Tadi jam 8, saya bilang istri saya, bangunin saya jam 5:30. Saya harus jalan jam 6. Saya terbangun jam berapa? 6:30. Ya kan? Wah, memang enak tidur itu ya. Kalau kita paksakan kalau kita membiarkan nikmat tidur itu, kita nggak mau bangun-bangun. Tapi kan saya bisa di bis di sini, tidak diundang lagi di ibadah yang jam 8. Jadi saudara, kita seringkali tergoda. Ada banyak sekali cobaan. Petrus dan teman-temannya selalu digoda dengan tidur. Yesus ketika dia berdoa disuruh berjaga-jaga, dia tidak sanggup ketiduran. Ini juga ketiduran. Tapi bersyukur dia masih melihat. Ketika dia melihat tanda kemuliaan itu, dia melihat itu ajaib. Lalu kemudian setelah semuanya berlalu, dia bilang kepada Yesus, Guru, bagaimana kalau kami bangun kemah 3, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tapi Yesus mengatakan tidak, sebab bukan itu yang penting. Ya, yang paling penting itu ialah bagaimana saya melanjutkan misi Tuhan yang sedang saya emban. Saudara-saudara, kalau kalau membaca transfigurasi ini dan bagaimana Yesus tidak mengiyakan permintaan Petrus dan teman-teman, saya ingat siapa? Teman pendeta Muhammad yang di Palu. Siapa lupa? Ya, yang dari pos itu dulu yang disiksa itu. Temannya Rusul Monarpa. Teman kita biasa di Palu. Selma. Ada yang infek yang dia percaya langsung kemudian dia disiksa itu. Nah, siapa? Hasim namanya itu saya. Jadi ketika saya pernah cerita ini, ketika saya evaluasi vikaris yang kedua, dia evaluasi vikaris yang pertama. Jadi kami nginap di Sinode. Saya satu kamar dengan dia berdua. Lalu saya bilang begini, Hasim, bisa tidak saya dengar cerita pertobatan? Karena itu ceritanya itu buat saya yang menggetarkan gitu ya. Dia bilang tidak, sorry saya tidak bercerita. Dia bilang begini, kalau saya cerita, orang akan tahan saya di momen pertobatan itu. Dan saya kemana-mana nanti cuma diminta cerita pertobatannya. Padahal saya, Tuhan Yesus tangkap bukan untuk menceritakan itu saja, bukan tinggal di momen pertobatan itu. Saya harus kerja tentang tugas saya yang lain. Makanya dia tidak mau cerita. Tapi saya butuh, masa kita satu kamar Hasan, kau tidak cerita sama saya. Tapi kau janji, kau tidak boleh cerita kemana-mana. Saya janji. Tapi hari ini saya mengingkar janji. Hari ini saya mengingkar janji. Ya kan? Jadi dia itu salah satu otak dari penghancuran gereja Peniel Poso. Nah, dia bilang saya harus menguasai lingkungan dari gereja Peniel Poso. Maka itu dia pakai baju gereja, dia masuk di gereja. Dia duduk, begini, itu kamar, itu apa, itu pintu, dari situ nanti masuk. Pokoknya dia sudah baca situasi. Tetapi ketika ibadah dimulai, penatua bilang begini, mari kita memuji Tuhan. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang. Engkau Allah yang dosa. Dia berinding. Loh, jadi berinding. Dia rasa aneh itu. Enggak. Saya harus melanjutkan rencana saya.
merinding juga gitu. Kok bisa merinding? Aneh dia rasa. Enggak sewa. Jadi sampai ketiga kali dia datang ke gereja, dia bilang, kok aneh ya? Niat saya menghancurkan gereja ini, tapi kok yang terjadi adalah merinding gitu. Merinding apa? Takjub setiap kali bernyanyi. Lalu dia merenung, kemudian tengah malam muncul cahaya putih di kamarnya, muncullah gambar Tuhan Yesus. Dia bertanya-tanya tentang siapa orang ini. Besoknya, lalu kemudian dia bermain sama orang Kristen, pemuda orang Kristen. Dia datang